Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas isu-isu strategi bidang promosi kesehatan, akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan topik peran kemiskinan terhadap kesehatan dan pemerataan kesehatan. Next. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Diken Salwa Oktanirmala dengan NIM 20026, yang kedua ada Rea Daniana dengan NIM 20051, dan yang terakhir ada saya sendiri, Cynthia Dwi Pramesti dengan NIM 20136. Next. Topik bahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini, yang pertama ada latar belakang masalah, yang kedua ada definisi kemiskinan dan kesehatan, yang ketiga ada ukuran kemiskinan, keempat ada kriteria masyarakat miskin, kelima ada masalah kesehatan akibat kemiskinan, keenam ada strategi pengembangan masyarakat, ketujuh ada strategi penanggulangan kemiskinan, kedelapan ada hubungan kemiskinan dengan kesehatan dan pemerataan kesehatan, dan yang terakhir ada studi kasus. Next. Latar belakang dari topik kita kali ini yaitu kemiskinan merupakan kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai dengan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling dasar. Di negara ini, kemiskinan masih menjadi problem utama yang seharusnya menjadi perhatian banyak pihak. Kemiskinan terus merebak di Indonesia, apalagi sejak pandemi COVID-19 menghantam seluruh sektor kehidupan masyarakat. Banyak pihak yang terpaksa diberhentikan dari pekerjaan dan penghasilan yang diperoleh menjadi menurun. Akibatnya, kebutuhan pokok yang terus bertambah tidak mampu dicukupi dengan pendapatan yang kecil atau bahkan tidak berpendapatan. Dampak yang lebih buruk, masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan seringkali tidak mampu menjangkau akses kesehatan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masyarakat miskin lebih rentan terhadap jenis penyakit akibat asupan gizi yang kurang sehingga imun tubuhnya lemah. Hal ini juga didukung karena informasi kesehatan yang belum sampai kepada mereka. Next. Lalu apa sih pengertian dari kemiskinan dan juga kesehatan? Pengertian kemiskinan sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Sedangkan pengertian dari kesehatan menurut Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization WHO, sehat adalah keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial, bukan hanya sekadar tidak adanya penyakit maupun cacat. Next. Selanjutnya yaitu ukuran kemiskinan. Ukuran kemiskinan di Indonesia terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Yang pertama, kemiskinan absolut merupakan kemiskinan yang diukur dengan membandingkan pendapatan yang diterima dengan pendapatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sedangkan kemiskinan relatif yaitu ukuran kemiskinan yang melihat pada pembagian pendapatan. Dalam mengukur kemiskinan di Indonesia, Badan Pusat Statistik atau BPS menggunakan pengeluaran sebagai indikator hidup layak atau well-being. Garis kemiskinan yang dipakai adalah garis kemiskinan absolut yang didasarkan pada konsep pemenuhan kebutuhan dasar atau basic needs approach. Next. Baik, selanjutnya yaitu kriteria masyarakat miskin. Badan Pusat Statistik atau BPS telah menetapkan 14 kriteria keluarga miskin. Ada 14 kriteria seperti yang ada pada layar kita masing-masing. Yang pertama ada luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi per orang. Yang kedua yaitu jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah atau bambu atau kayu murahan. Yang ketiga, jenis dinding tempat tinggal dari bambu, rumbia atau kayu berkualitas rendah, tembok tanpa diplester. Yang keempat, tidak memiliki fasilitas buang air besar bersama dengan rumah tangga yang lain. Yang kelima, sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik. Yang keenam, sumber air minum berasal dari sumur atau mata air yang tidak terlindung, atau sungai, atau juga air hujan. Yang ketujuh, bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar atau arang atau minyak tanah. Yang kedelapan, hanya mengonsumsi daging, susu, atau ayam 1 kali dalam seminggu. Next. Yang kesembilan, hanya membeli 1 setel pakaian baru dalam setahun.
Yang ke-10 hanya sanggup makan sebanyak 1 atau 2 kali dalam sehari. Yang ke-11 tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau poliklinik. Yang ke-12 pendidikan tertinggi kepala rumah tangga biasanya tidak sekolah atau tidak tamat SD atau hanya SD. Yang ke-13 sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 500 meter persegi, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah 600.000 per bulan. Yang terakhir atau yang ke-14, tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual dengan minimal Rp500.000 seperti sepeda motor kredit atau non-kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang masalah kesehatan yang dihadapi akibat kemiskinan. Di sini ada 3 masalah kesehatan yang tertinggi. Yang pertama yaitu ada tuberkulosis atau TBC, yang kedua stunting, dan yang ketiga yaitu gangguan mental atau gangguan kejiwaan. Next. Yang pertama yaitu tuberkulosis atau TBC. Penderita TBC sebagian besar berasal dari keluarga yang miskin dan pendapatan yang rendah secara tidak langsung mempengaruhi pembiayaan pengobatan TBC. Hal ini dapat memperparah penyakit di mana kebutuhan primer keluarga lebih penting daripada pengobatan, nutrisi yang baik, dan juga vitamin. Lalu selanjutnya yaitu jumlah penduduk miskin di kabupaten dan kota di Indonesia juga dipengaruhi oleh jumlah kasus TBC. Hal ini karena penyakit tersebut menambah beban penyakit karena biaya pengobatannya yang tidak murah, dan juga karena orang yang terkena penyakit tersebut mencegah mereka untuk bekerja, yang berarti mereka tidak dapat memperoleh penghasilan. Next. Yang kedua yaitu stunting. Faktor ekonomi yang mempengaruhi terjadinya stunting yaitu pendapatan dan pengeluaran makanan. Pendapatan mempengaruhi cakupan gizi keluarga dan kemampuan untuk mendapatkan pendidikan formal. Kemiskinan yang berkepanjangan dapat berarti bahwa keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan pangannya dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Asupan nutrisi yang buruk yang ditandai dengan rendahnya asupan protein, vitamin, dan mineral menyebabkan malnutrisi makro dan mikronutrien dan membuat seseorang beresiko mengalami stunting. Bayi dalam keluarga dengan orang tua miskin juga memiliki resiko stunting lebih tinggi daripada bayi yang orang tuanya berpenghasilan tinggi. Selain itu, anak-anak dari keluarga yang tidak aman pangan beresiko tinggi mengalami pertumbuhan terhambat dibandingkan dengan anak-anak dari keluarga yang tidak aman. Next. Selanjutnya yang ketiga yaitu gangguan mental atau gangguan kejiwaan. Beberapa orang dengan masalah ekonomi harus bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kondisi ini dapat memicu tekanan psikologis sehingga orang tersebut mengalami stres. Dan stres yang tidak dikelola dengan baik dapat memicu depresi yang mempengaruhi kesehatan mental. Ada berbagai jenis masalah kesehatan mental yang dapat disebabkan oleh masalah keuangan, seperti yang pertama gangguan kecemasan, yang kedua trauma, dan yang ketiga yaitu gangguan bipolar. Dan tidak hanya kesehatan mental, stres dan depresi akibat kemiskinan juga dapat menyebabkan daya tahan tubuh menjadi kurang optimal. Kondisi ini dapat membuat seseorang lebih rentan terhadap gangguan kesehatan yang disebabkan oleh infeksi, virus, ataupun bakteri. Selain itu, bukan tidak mungkin seseorang yang memiliki masalah ekonomi mengalami kekurangan gizi dan nutrisi yang dapat mempengaruhi fungsi di tubuhnya. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, karena telah diketahui bahwa terdapat beberapa masalah dari kemiskinan yang dapat menyebabkan masalah pada kesehatan. Selanjutnya yaitu strategi pengembangan masyarakat atau community development. Pada sudut pandang kerja sosial, orang yang miskin merupakan orang yang memiliki disfungsi sosial, di mana orang tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya seperti kebutuhan pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, maupun rumah. Orang yang miskin tidak mampu dalam berusaha sehingga akses ekonomi yang dimilikinya itu rendah.
Berikut beberapa strategi yang dapat digunakan dalam melakukan pengembangan masyarakat. Yang pertama yaitu strategi pemecahan masalah. Dalam strategi ini, masyarakat itu diajak untuk mengetahui dan lebih menyadari bahwa masyarakat itu berada dalam suatu permasalahan yang benar-benar serius, sehingga masyarakat tersebut dapat mengatasi dan dapat mau berubah. Selanjutnya yaitu konfrontasi, di mana dalam strategi ini bermaksud untuk menghadapkan masyarakat langsung dengan masalah yang dihadapinya sehingga masyarakat itu memiliki kesadaran yang tinggi terhadap perubahan. Yang ketiga yaitu membangun kelembagaan baru, di mana dalam strategi ini dibentuknya lembaga-lembaga dalam masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, yang keempat, melakukan pengembangan dan peningkatan keterampilan hidup. Jadi masyarakat miskin itu diberikan seperti pelatihan-pelatihan yang dapat menunjang skill yang dimiliki oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan perekonomiannya. Jadi masyarakat miskin itu tidak hanya diberikan bantuan seperti itu. Lalu yang kelima yaitu terapi pendidikan, di mana masyarakat dapat diberikan terapi pendidikan seperti contohnya jika masyarakat itu mengalami putus sekolah, maka masyarakat dapat diikutkan seperti paket A, B maupun C. Next. Baik, yang selanjutnya yaitu strategi penanggulangan kemiskinan. Dalam menanggulangi kemiskinan, perlu adanya strategi yang dilakukan sehingga masyarakat miskin itu memiliki kehidupan yang lebih layak dan dapat meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat tersebut. Yang pertama yaitu kemiskinan memiliki sifat multidimensional, sehingga untuk cara mengatasinya itu tidak hanya berasal dari satu aspek saja, namun harus melakukan kerjasama oleh berbagai aspek seperti aspek pendidikan, kesehatan, maupun sosial. Selanjutnya, yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan dan menggiring masyarakat untuk melakukan kegiatan yang produktif. Seperti masyarakat miskin itu telah diberikan keterampilan, maka masyarakat itu harus mampu untuk mengembangkan keterampilan atau skill yang dimilikinya. Lalu yang ketiga, melibatkan masyarakat dalam seluruh proses pengentasan kemiskinan, sehingga masyarakat menjadi lebih tergerak untuk melakukan perubahan dalam hidupnya. Dan yang terakhir, melakukan strategi pemberdayaan. Next. Baik, yang selanjutnya yaitu hubungan kemiskinan dengan kesehatan dan pemerataan kesehatan. Kemiskinan yang terjadi pada masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi saja, namun terdapat beberapa faktor lain yang mempengaruhi, salah satunya yaitu tingkat kesehatan. Kesehatan memiliki pengaruh yang cukup besar dalam kemiskinan yang terjadi pada masyarakat. Untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, pembangunan ekonomi dan pembangunan kesehatan itu harus berjalan berdampingan. Jadi, pembangunan kesehatan itu tidak berjalan duluan ataupun pembangunan ekonomi itu tidak berjalan duluan. Berdasarkan penelitian, kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan yang terjadi pada masyarakat. Hal tersebut berarti apabila tingkat kesehatan masyarakat tinggi, maka tingkat kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat itu dapat menurun atau rendah. Standar hidup masyarakat tidak hanya pangan saja yang tercukupi, namun dari segi pendidikan dan kesehatan juga perlu diperhatikan. Produktivitas seseorang akan berpengaruh pada penghasilan yang didapatkan untuk memenuhi kebutuhannya. Maka dapat diketahui bahwa kesehatan memiliki hubungan yang erat dengan kemiskinan. Hal tersebut berarti jika suatu daerah tidak ada pelayanan kesehatan yang memadai atau yang tercukupi, maka akan berdampak pada tingkat kemiskinan dari masyarakat itu sendiri, sehingga perlu adanya pemerataan kesehatan. Pemerataan dalam kesehatan perlu dilakukan agar masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan yang memadai. Salah satu kunci keberhasilan dalam pelaksanaan pemerataan kesehatan adalah lembaga kesehatan. Salah satunya yang dapat diterapkan dalam pemerataan kesehatan yaitu dengan adanya puskesmas melalui kegiatan puskesmas keliling. Dengan kegiatan puskesmas keliling ini dapat membantu masyarakat yang berada pada pelosok-pelosok daerah itu mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama atau yang memadai. Selain itu, kegiatan posyandu juga memiliki peran dalam pemerataan kesehatan. Posyandu juga dapat menjangkau masyarakat yang berada jauh dari puskesmas sehingga tetap mendapatkan pelayanan dan pemantauan kesehatan secara terpadu oleh tenaga kesehatan. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan memasuki bagian dari studi kasus.
Kelompok kami mengangkat studi kasus dari jurnal yang berjudul Literature Review mengenai masalah kesehatan anak jalanan yang ditulis oleh Akmal Haikal Az-Zamzami dan juga Alicia Maria Rosa. Dan tempat dan tahunnya yaitu berada di Yogyakarta pada tahun 2021. Next. Dalam studi kasus tersebut, kami dapat menyimpulkan bahwa remaja yang tidak memiliki tempat tinggal tetap disebut sebagai anak jalanan, dan gaya hidup anak jalanan membuat mereka lebih rentan terhadap risiko dan gangguan kesehatan dibandingkan dengan anak-anak yang tinggal di rumah. Dan sementara mereka berkeliaran di jalan, mengemis makanan dan uang untuk kebutuhan pokok, dan ditemukan tidur di rumah setengah hancur, ruang bawah tanah yang ditinggalkan, di bawah jembatan, dan juga di tempat yang terbuka. Gangguan kesehatan fisik yang sering dialami anak jalanan antara lain demam, flu, bisul, kudis, iritasi kulit, batuk, dan sesak nafas. Selain itu, banyak juga anak jalanan yang mengalami masalah kesehatan mental seperti depresi, putus asa, dan percobaan bunuh diri. Namun, beberapa anak jalanan mampu menunjukkan self-efficacy atau kemampuan diri untuk mengatasi pengalaman traumatis yang dialaminya. Anak jalanan juga sedikit atau bahkan tidak memiliki akses ke perawatan medis untuk mengatasi masalah fisik mereka. Mahalnya biaya perawatan di rumah sakit dan konsultasi spesialis menjadi kendala utama bagi anak jalanan yang berpenghasilan kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Dikarenakan tidak dapat menemukan pekerjaan yang layak, anak jalanan menghadapi penindasan, eksploitasi, ketidakamanan, dan masalah lainnya saat hidup di jalanan. Masalah anak jalanan merupakan tanggung jawab bersama dan juga harus terdapat peran kerjasama lintas sektor, masyarakat, dan lembaga pendidikan diperlukan untuk memecahkan masalah anak jalanan ini. Next. Lalu kesimpulan dari materi yang kami bawakan yaitu kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan yang terjadi pada masyarakat. Jika tingkat kesehatan masyarakat tinggi, maka tingkat kemiskinan dapat menurun. Dan kemiskinan memiliki hubungan yang erat dengan kesehatan. Jika di suatu daerah tidak memiliki pelayanan kesehatan yang memadai, maka akan berdampak pada tingkat kemiskinan dan perlu adanya pemerataan kesehatan. Next. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan, dapat di-scan barcode. Next. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.